Datang di TNT Learning. Di video kali ini saya akan buat pembahasan soal OSP Kimia tahun 2019. Dan di video kali ini saya hanya akan bahas soal pilihan ganda, soal nomor 1 sampai nomor 6. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1, sebanyak 1200 kg pupuk urea CONH22 kali disebar secara merata pada 10 hektar tanah, di mana 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Maka, jumlah dalam gram nitrogen yang ditambahkan untuk setiap meter persegi adalah... Sebelum jawab soal ini, saya akan mengambil data terlebih dahulu dari tabel tom periodik. Data yang saya ambil adalah ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16, dan ARN sama dengan 14. Untuk menjawab soal ini, karena yang ditanya adalah massa nitrogen, sedangkan yang diketahui adalah massa urea, yang harus kita lakukan adalah mencari massa nitrogen yang terdapat di dalam urea. Adapun caranya adalah dengan membandingkan air total nitrogen di dalam urea terhadap MR urea. Kemudian perbandingan tersebut dikalikan dengan massa urea. Singkatnya bisa saya tulis seperti ini. Massa nitrogen itu sama dengan air total nitrogen di dalam urea per MR urea kali massa urea. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya. Untuk air total N, karena di dalam urea terdapat 2 atom nitrogen, maka air total N sama dengan 14 airnya dikali 2. Nah, untuk MR urea, kita tinggal jumlahkan AR dari masing-masing unsur di dalam urea. Untuk karbonnya jumlah 1, 12 dikali 1. Begitu juga dengan atom oksigennya, 16 dikali 1. Tambah N-nya terdapat 2 atom di dalam urea, 14 dikali 2. Dan hidrogennya berjumlah 4, 1 dikali 4. Seperti ini. Kemudian dikali massa urea. Karena soal minta jawaban dalam gram ya. Itu artinya massa ureanya yang masih dalam kilogram kita ubah menjadi gram. Itu artinya dari kilogram ke gram dikali 1000 ya. Berarti massa ureanya sama dengan 1.200.000 gram. Dapat massa nitrogen yang terdapat di dalam urea sama dengan 560.000 gram. Nah, karena yang diminta pada soal adalah jumlah nitrogen dalam gram yang ditambahkan untuk setiap meter persegi, secara tidak langsung kita diminta untuk mencari massa nitrogen dalam gram per meter persegi. Oke. Cara tinggal dibagi aja ya. Massa per luasnya. Massa nitrogennya 560.000 gram per luasnya 10 hektar. Akan tapi karena soal minta jawabannya dalam meter persegi, kita konversi dulu dari hektar ke meter persegi. Untuk 1 hektar itu luasnya sama dengan 10.000 meter persegi. Itu artinya untuk 10 hektar maka jumlah dalam meter persegi sama dengan 100.000. Oke, seperti ini. Didapat massa nitrogen dalam gram per meter persegi sama dengan 5,6 gram per meter persegi. Seperti ini. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 adalah B. Soal nomor 2. Jika 1 liter etil alkohol pada 20 derajat Celcius mengandung 1,04 kali 10 pangkat 25 molekul, maka jumlah molekul selain etil alkohol dalam 1 liter sampel etil alkohol yang kemurniannya
99,99% adalah. Sebelum menjawab soal ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari soal ini ya. Jadi di soal ini terdapat 1 liter sampel etil alkohol dengan kemurnian 99,99%. Maksud dari kemurnian 99,99% adalah, jadi di sampel etil alkohol ini kandungannya adalah 99,99% etil alkohol dan zat lain yang jumlahnya berarti 100 kurang 99,99% ya. Berarti 0,01% zat lain. Jadi di dalam sampel etil alkohol ini tidak semuanya mengandung etil alkohol, tapi terdapat zat lain yang jumlahnya 0,01%. Dan pada sampel etil alkohol ini, jumlah seluruh molekulnya itu adalah 1,04 kali 10 pangkat 25 molekul. Itu artinya, jumlah molekul etil alkohol ditambah jumlah molekul dari zat lain ini, jumlahnya sama dengan 1,04 kali 10 pangkat 25 molekul. Itu artinya, jumlah molekul dari zat lain sama dengan persen dari zat lain ya, dikali jumlah molekul total 1,04 kali 10 pangkat 25. 0,01% ini sama dengan 0,01 per 100. Saya jawabkan dulu. Oke, dari sini didapat jumlah molekul dari zat lain itu sama dengan 1,04 kali 10 pangkat 21 molekul. Nah, berdasarkan pembahasan ini didapat jawaban untuk soal nomor 2 adalah B. Soal nomor 3, cuplikan suatu senyawa diketahui mempunyai rumus empiris XBr2. Sebanyak 0,5 gram cuplikan tersebut dilarutkan ke dalam air. Ke dalam larutan tersebut kemudian ditambahkan larutan perak nitrat berlebih. Setelah dikeringkan, endapan AgBr yang diperoleh mempunyai massa 1,0198 gram. Massa atom relatif unsur X adalah. Untuk menjawab soal ini, sebelumnya saya akan mengasumsikan terlebih dahulu ya bahwa di dalam cuplikan hanya mengandung senyawa XBr2. Oke. Dan senyawa XBr2 saya akan asumsikan sebagai suatu garam. Sehingga jika kita mengikuti narasi pada soal ini, yaitu apabila XBr2 dilarutkan ke dalam air dan bereaksi dengan perak nitrat, maka akan terjadi perpindahan kation anion sehingga terbentuk endapan AgBr dan larutan XNO3 dua kali. Jika kita bikin reaksinya, maka reaksinya akan seperti ini. XBr2 tambah perak nitrat AgNO3 menghasilkan endapan AgBr dan XNO3 dua kali. Kemudian disetarakan reaksinya seperti ini. Kemudian, berdasarkan data pada soal, didapat bahwa 0,5 gram XBr2 ketika direaksikan dengan AgNO3 berlebih akan bentuk endapan AgBr sebanyak 1,0198 gram. Oke. Nah, dari data reaksi beserta massa AgBr, kita bisa mencari massa atom relatif atau AR dari unsur X. Sebelum menyelesaikan soal ini, saya membutuhkan data AR dari tabel atom periodik, di mana data yang saya butuhkan adalah AR dari Ag, yaitu 108, dan BR, yaitu 80. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita
cari dulu mol dari AgBr dengan cara membagi massa AgBr dengan MR-nya. Nah, massa AgBr diketahui di soal 1,0198 gram, sedangkan MR AgBr seperti yang sudah saya ambil di tabel atom periodik, tinggal dijumlahin aja airnya, 108 tambah 80 gram per mol. Nah, dari sini dapat mol AgBr sama dengan 5,42 kali 10 pangkat minus 3 mol. Setelah mendapatkan mol AgBr, kita bisa mencari mol dari XBr2 dengan cara perbandingan koefisien ya, di mana perbandingan koefisien sebanding dengan perbandingan mol. Perbandingan koefisien XBr2 terhadap AgBr sama dengan 1:2, sehingga mol XBr2 itu sama dengan setengahnya dari mol AgBr. Angka tinggal dimasukkan. Setengah kali 5,42 kali 10 pangkat minus 3 didapat mol XBr2 sama dengan 2,71 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, setelah mendapatkan mol XBr2, dengan diketahuinya massa XBr2 itu 0,5 gram, saya tulis dulu, massa XBr2 sama dengan 0,5 gram. Nah, dari sini kita bisa mencari MR dari XBr2 dengan cara membagi massa XBr2 dengan mol dari XBr2. Angka tinggal dimasukkan, massa XBr2 0,5 gram, sedangkan mol XBr2 2,71 kali 10 pangkat minus 3 mol, dapat MR dari XBr2 sama dengan 184,5 gram per mol. Nah, setelah mendapatkan MR XBr2, kita bisa mencari AR dari X. Karena untuk mencari MR XBr2 sama dengan begini, ARX tambah 2 kali ARBR, itu artinya ARX bisa dicari dengan mengurangi MR XBr2 dengan 2 kali ARBR. Oke, dari sini tinggal masukkan angkanya. Dapat AR dari X sama dengan 24,5. Karena di jawaban tidak ada yang benar ya, tapi ada yang mendekati, yaitu option E. Nah, kita pilih option E sebagai jawabannya. Soal nomor 4, rumus kimia suatu garam adalah XCl2. Ion X dalam garam ini mempunyai 28 elektron. Logam X adalah... Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita perlu tahu muatan dari ion X ya. Berdasarkan rumus kimia garam XCl2, kita bisa tahu bahwa XCl2 ini memiliki kation X dengan muatan 2+. Kenapa demikian? Karena untuk Cl sendiri itu muatannya -1 ya. Karena jumlahnya 2, makanya untuk membentuk garam ion netral dibutuhkan kation dengan muatan 2+. Berdasarkan soal, kita tahu bahwa ion X2+ memiliki 28 elektron. Ion X2+ merupakan atom X yang kekurangan 2 elektron. Itu artinya unsur X itu sendiri memiliki elektron sebanyak 30 elektron. Pada keadaan dasar, suatu unsur memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, sehingga unsur X ini juga memiliki 30 proton.
Dalam tabel atom periodik, proton bisa disebut sebagai nomor atom. Itu artinya, nomor atom dari unsur X di dalam tabel atom periodik adalah 30 juga. Di tabel atom periodik, unsur dengan nomor atom 30 adalah Zn. Sehingga jawaban paling tepat untuk nomor ini adalah E. Soal nomor 5. Pada suhu kamar dan tekanan atmosfer, 1 gram oksigen mengisi ruang dengan volume 0,764 liter. Sedangkan 1 gram oksida nitrogen dalam kondisi yang sama mengisi ruang dengan volume 0,266 liter. Berdasarkan data tersebut, maka rumus oksida nitrogen termaksud adalah pada keadaan yang sama, maksudnya pada temperatur dan tekanan yang sama, kita bisa membandingkan mol dan volume dari oksigen dan oksida nitrogen menggunakan rumus berikut. NO2 per VO2 sama dengan NXOY per V NXOY, di mana N sama dengan mol dan V sama dengan volume. Nah, karena mol itu merupakan massa per mR ya, kita bisa menjabarkan kembali molnya menjadi seperti ini. Mol O2 sama dengan massa O2 per mR O2 untuk volume O2 seperti ini. Untuk mol oksida nitrogen seperti ini. Nah, per volume. Oke, seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa masukkan data-data yang diketahui. Untuk massa O2 sama dengan 1 gram per mRO2, karena pada tabel atom periodik ARO sama dengan 16, berarti mR-nya sama dengan 32, volume O2 0,764 liter. Untuk massa oksida nitrogen 1 gram per mR-nya, nah karena tidak diketahui, kita tulis saja seperti ini. Dan seharusnya emang ini yang ingin dicari ya. Sedangkan volume oksida nitrogen 0,266. Secara aljabar kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Didapat mR NXOY atau mR dari oksida nitrogen sama dengan 92 gram per mol. Nah, jika kita memeriksa mR dari masing-masing jawaban dari A sampai E, untuk mR oksida nitrogen sama dengan 92 gram per mol adalah jawaban D. Soal nomor 6, pada 400 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer, 40% di nitrogen tetroksida N2O4 terurai sesuai dengan persamaan reaksi N2O4 gas bentuk 2 NO2 gas. Tekanan parsial NO2 gas adalah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama saya bikin terlebih dahulu bagan MRS, bagan mula-mula reaksi setimbang. Nah, karena di sini kita tidak tahu mol mula-mula dari N2O4 ataupun NO2, saya asumsikan saja mol awal dari N2O4 sama dengan N0. Nah, ketika bereaksi, N2O4 terurai sebanyak 40% dari N0. Itu artinya saya bisa tulis seperti ini. 40% itu 40 per 100 ya, berarti 0,4. Nah, karena N2O4 terurai sebanyak 0,4 N0, maka
NO2 yang terbentuk sama dengan 0,8 N0 sesuai dengan koefisien reaksi. Maka pada keadaan setimbang, mol N2O4 yang tersisa sama dengan 0,6 N0, sedangkan mol NO2 pada keadaan setimbang sama dengan 0,8 N0. Nah, dari sini kita bisa menghitung mol total pada keadaan setimbang. Mol totalnya sama dengan mol dari N2O4 tambah mol dari NO2. Tinggal dimasukkan 0,6 N0 tambah 0,8 N0 sama dengan 1,4 N0. Seperti ini. Kemudian, di soal diketahui tekanan 1 atm. Nah, tekanan 1 atm ini bisa kita jadikan sebagai P total. P total sistem 1 atm. Nah, seperti ini. Itu artinya, kita bisa mencari tekanan dari NO2 dengan cara membandingkan mol dari NO2 dengan mol total sistem. Mol NO2 sama dengan 0,8 N0 per mol total sistem 1,4 N0 dikali P total 1 atm. Didapat tekanan NO2 parsial yaitu 0,5714 atm. Dari sini kita dapat jawabannya adalah E. Baiklah, sekian video saya mengenai pembahasan soal OSP Kimia tahun 2019, soal pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 6. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.